Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, pada sebentar. Kebetulan kami dari program guru pegang itu ada tugas ya demonstrasi konseptual Pak gitu. Dimana dalam tugas tersebut kami harus tugas Pak itu mewawancarai sebanyak 2 sampai 3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Kebetulan modul yang sedang dipelajari di modul TIP1 itu pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal seperti itu. Mengapa Bapak berkenan untuk diwawancara itu Pak? Dengan senang hati dipersilakan Bapak Sia. Terima kasih sebelumnya Pak. Agar menghemat waktu mungkin saya langsung saja ke pertanyaan Bapak ya. Untuk yang pertama ini Pak ya, mungkin jawabannya bisa dari pengalaman Bapak atau wawasan Bapak yang sudah selama ini dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang disebut dengan bujukan moral Pak itu? Ya, yang sering terjadi ya di SD Negeri Citalam ya, khususnya di sekolah yang Bapak pimpin, bahwa Bapak selaku pimpinan sering galau bahkan gamang karena ada kasus-kasus yang muncul ya di lingkungan sekolah kami ya. Kasus-kasus itu muncul terutama yang agak berat ini adalah kasus di mana Bapak Ibu guru atau staf melakukan hal yang memang menurut peraturan sesuai ya. Tapi di sisi lain pertimbangan kepala sekolah ini sangat berat karena mengingat apa? Di antaranya karena melihat usia daripada Bapak Ibu guru yang ya memang sulit lah. Contoh begini ya, sekarang ini kan guru harus melek TIK ya gitu ya. Ternyata bagi Bapak Ibu guru yang sudah berumur, sudah lama bekerja, bahkan sudah hampir memasuki masa pensiun, ini sangat sulit. Nah ini kan satu pertimbangan yang sulit bagi pimpinan. Di satu sisi memang ini kebutuhan mendesak, kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain kepala sekolah tidak bisa memaksakan hal tersebut ya, hal tersebut. Nah pertimbangan yang sering diambil diantaranya itu pertama, Bapak suka membawa persoalan itu dimusyawarahkan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya, baik guru maupun tenaga kependidikan ya. Bapak minta pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain atau tenaga pendidik juga biasanya dibawa bertemu, dibawa bermusyawarah, dan bagaimana pendapat mereka ya. Dari pendapat-pendapat yang yang terkumpul biasanya Bapak mempertimbangkan secara mendalam ya, itu risiko mana yang paling kecil ya dampaknya untuk keberlangsungan proses pendidikan di SD Negeri Citalam ya. Barusan tadi Bapak kaitan dengan tuntutan penguasaan IT dengan usia yang mungkin memasuki masa pensiun Pak ya. Kebetulan mungkin kalau secara aturan itu
harus tidak memandang usia ya Pak ya? Iya, harus itu. Justru di sini dilemanya di sini justru. Nah, tapi ketika kita mengacu pada aturan berarti kan itu suatu kebenaran Pak ya. Nah, ketika guru kita itu misalkan tidak mau dengan alasan usia sudah tua dan tidak berusaha untuk menguasai IT tersebut. Mungkin kalau kita kadang-kadang bisa sebuah hal yang negatif kayak gitu ya. Dikaitkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi kaitannya dengan rasa kasihan Bapak itu terhadap usia. Apakah itu termasuk kalau kita identifikasi Pak, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral kalau itu maksudnya Pak? Yang tadi itu rujukan moral itu, rujukan moral itu jadi sangat sulit. Pertimbangan, di sinilah di lapangan sulitnya. Ya, saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa yang disahkan Bapak tadi termasuk maksudnya kerujukan moral ya Pak ya, karena secara rumus mungkin benar versus salah ya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut dengan pertanyaannya kedua, menindaklanjuti dari apa yang kita bahas kaitan dengan dilema etika. Mungkinnya kita lebih fokusnya kepada dilema etikanya bahwa kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar, sama-sama penting. Bagaimana kita mengambil, gitu ya. Mungkin pertanyaan semuanya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang tadi dilema etika itu. Kalau Bapak sih masih kalau untuk pengambilan keputusan Bapak tetap jadi Bapak biasa menampung aspirasi dari rekan-rekan guru, rekan-rekan tenaga kependidikan ya. Walau pada akhirnya Bapak mempertimbangkan ya kasus-kasus di mana ini juga tidak mudah. Kalau yang tadi ini hanya perasaan kasihan atau karena memang ada hambatan tadi di usia ya. Ini ada kasus ya di SD Citalam di mana ini menjadi satu resiko besar juga yang terjadi. Ini ada seorang guru ya, namanya Pak Agus Ruslan ya. Beliau ini tinggalnya jauh dari sekolah ya. Beliau ini tinggal di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kalau diukur dengan jarak, wah luar biasa, mungkin lebih dari 50 kilo lah, 60 kilo ya. Jadi waktu tempuh ke sekolah ini harus pulang pergi tiap hari dengan jarak yang begitu panjang ya. Ditambah lagi Pak Agus ini sekarang ya sudah sakit-sakitan ya. Bahkan sering izin untuk minta berobat terapi ya. Kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali Pak Agus ini minta izin ya. Di sisi lain Bapak selaku pimpinan di sekolah ini sangat sulit untuk melepas Pak Agus ya. Kenapa sangat sulit melepas Pak Agus? Karena Pak Agus di sekolah ini memang kalau dilihat dari usia memang belum terlalu tua, tapi sudah bisa memimpin rekan-rekan yang lain, sudah bisa menjadi panutan ya, dari segi sikap, dari segi pengetahuan. Beliau menjadi andalan di sekolah kami ya. Bahkan andalan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Nah ini persoalan yang tidak mudah untuknya, sangat dilema gitu ya, sangat dilema gitu. Tapi insya Allah akan diputuskan dengan pertimbangan yang mungkin ini pertimbangan kemanusiaan juga, karena memang Pak Agus sudah punya hak untuk mutasi
melihat jarak juga ya. Nah, insya Allah akan mengizinkan Pak Agus dengan syarat, dengan catatan ada yang masuk dulu ke sekolah ini sebagai penggantinya. Syukur-syukur itu ada PNS atau P3K, dan langkah terakhir yang akan diambil kalau betul-betul Pak Agus nanti pindah dari sekolah ini, insya Allah mengambil guru honor baru di sekolah ini. Barangkali seperti itu. Ya. Yang saya tangkap mungkin kaitan Bapak mempertimbangkan juga selain dari kompetensi dan kepribadian seseorang bagus yang tadi, yang saya tangkap juga mungkin kuantitas jumlah guru di sekolah ini mungkin kurang ya Pak ya. Ya betul. Bapak lupa tadi ya. Betul, pertimbangan utama Bapak sangat sulit melepas Pak Agus karena memang di sekolah ini pada saat ini masih kekurangan guru kelas ya. Jadi guru kelas kalau dihitung itu kelas 6. Jadi kelas 6 kalau Pak Agus pindah itu kelas 6 dua-duanya akan kosong ya, kelas 6A dan 6B. Karena Bu Sugira sebagai guru kelas 6 juga akan pensiun pada bulan Juni ini. Terus guru bidang juga masih ada di dalam kelas. Jadi ada beberapa kelas yang masih kosong. Ini pertimbangan yang cukup sulit ya. Mungkin kalau kita sepakati mungkin kayak kalau yang kasus baru yang disampaikan Bapak itu satu mungkin keadilannya juga kan karena sekolah itu perlu pelayanan yang optimal, tidak ada guru gitu. Tapi dari satu sisi juga kita ada rasa peduli bagaimana kondisi Pak Agus dengan jarak yang jauh kesehatannya gitu. Tapi kalau kita sepakati, mungkin Bapak sepakat atau tidak dengan apa yang saya sampaikan bahwa itu termasuk kasus dilema etika. Sepakat? Iya, betul. Ya. Kita berada di Bapak posisi sepakat itu ya. Yang ke sana betul, yang ke sini juga betul. Iya. Tinggal bagaimana mungkin Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan juga bahwasannya akan mengambil sebuah keputusan yang beresiko sangat kecil. Tadi yang Bapak sudah sampaikan seperti itu. Baik, sudah terjawab dari pertanyaan yang kedua. Nah, selanjutnya dari pertanyaan ketiga, sebetulnya langkah apa yang pertanyaan ketiga juga sudah terjawab, tapi tidak ada salahnya mungkin diulang lagi apa ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini mungkin ketika dikaitkan dengan dalam hal paradigma, bagaimana paradigma pengambilan keputusan, ada juga prinsip dan langkah-langkah yang seperti itu Pak. Untuk mengambil sebuah keputusan memang ada langkah-langkah yang Bapak gunakan ya, yaitu menggunakan 3 prinsip dan 9 landasan ya tentang pengambilan keputusan ya. Pertimbangan paradigma ya Pak ya. Iya. Seperti tadi yang disampaikan itu mungkin maksudnya pada rasa keadilan lawan rasa kasihan itu salah satu paradigmanya Pak. Kalau kita ambil prinsipnya mungkin tadi prinsipnya fair based, jadi yang pengambil keputusan yang berbasis peduli seperti itu. Mungkin kalau kita mengambil ke prinsip dan langkah-langkah yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir sampai ke menjadi sebuah keputusan dengan ada resiko pengangkatan honor baru ya Pak tadi. Itu sudah menggambarkan 9 langkah yang saya pelajari di modul 3.1 ini Pak seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi Bapak mungkin yang terakhir buat Bang Sri. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kami hadapi, terutama pada dilema etika. Mungkin Bapak juga tadi sudah menjawab bagaimana bermusyawarah seperti itu. Bisa diulangi lagi Bapak seperti itu. Ya, menurut Bapak yang cukup efektif tadi sudah disampaikan bahwa Bapak selalu meminta pendapat, Bapak selalu bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah ya, termasuk juga komite, bukan hanya Bapak Ibu guru dan staf, komite juga diminta pertimbangan, Pak pengawas pembina juga diminta pertimbangan ya. Bapak menyadari ya
kenapa selalu meminta banyak pendapat ini supaya apa namun sedetik iya Pak. warga yang ada di sekolah ini pertama memang peduli akan permasalahan dan ikut mengatasi permasalahan yang ada Alamun di Parem di sekolah. Yang kedua, Bapak mengembangkan pengambilan keputusannya secara demokratis. Jadi seperti itu ya. Dengan prosedur yang tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih Bapak untuk satu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang sudah menginspirasi saya. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten dan berbuat yang terbaik untuk menjadi kita yang menghadapi. Pertanyaan selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Ibu Yani. Dari Bapak kita lanjutkan dari yang saya tangkap tadi, dalam pengambilan keputusan Bapak selalu melibatkan orang-orang di sekitar Bapak yang ada di sini. Semuanya dulu oleh Bapak dilibatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus biaya etika Bapak? Yang menjadi tantangan bagi buat Bapak selama ini apa? Iya, tantangannya ya itu tadi terutama apa yang Bapak putuskan ya kadang-kadang itu melanggar aturan ya. Contoh seperti tadi bahwa guru yang sudah senior, apalagi yang sudah akan memasuki masa pensiun, itu tidak bisa dipaksa. Nah itu kan sebetulnya bagi Bapak itu tetap saja sebagai pimpinan bahwa pelayanan ini harus berjalan secara baik, maka semua orangnya harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan masa kini ya. Contohnya tadi seperti IT ini salah satu contoh saja. Nah, dengan ketidaksiapan dan ketidakmampuan dan Bapak tidak bisa memberikan sanksi dengan berbagai pertimbangan, nah itu merupakan dilema yang cukup sulit. Itu merupakan kendala bagi Bapak dan itu ya terjadi itu terjadi. Jadi tantangannya ya Bapak tidak bisa memberikan sanksi walaupun Bapak Ibu guru melanggar sementara ya aturannya regulasinya ya kan tidak ada pilih-pilih gitu, harus tidak ada pengecualian bagi siapapun, memang harus mengikuti aturan. Nah, tapi kenyataannya ya dengan berbagai pertimbangan, ya contoh saja, misalkan guru yang tidak mau belajar IT dipaksa, malah bukannya nurut, mungkin malah dia mengajukan pindah dari sekolah ini, malah semakin repot ya, seperti itulah. Nah, seperti itu tantangan yang tidak ringan gitu. Hampir di semua keputusan di dalam pekerjaan itu hampir selalu warna itu muncul. Betul Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat kejadian kasus tersebut, atau mungkin
baik itu bentuk ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau untuk pengambilan keputusan pada suatu kasus atau permasalahan, Bapak biasanya langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Itu diusahakan, jadi diselesaikan dengan sesegera mungkin, gitu ya. Jadi memang tidak punya jadwal khusus ya, hanya apabila terjadi satu kasus, satu permasalahan, maka Bapak biasanya selalu langsung ya, langsung. Jadi secepatnya Bapak tangani seperti Iya, itu ya. jadi secepatnya Bapak selesaikan ini supaya tidak berlarut-larut ya permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Ya, Pak. Ada contoh atau Ya tentunya di samping tadi meminta pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah, ya Bapak terinspirasi dengan kepala sekolah Bapak waktu di SD gitu. Itu sekarang sudah meninggal dunia ya, Pak Haji Saifullah almarhum gitu ya. Jadi pengambilan keputusan Bapak terinspirasi dari beliau ya. Di antaranya ya beliau itu tegas ya, tapi tidak pernah marah gitu ya. Jadi belum kelihatan, tidak pernah melihat beliau itu marah, tapi semua guru mengikuti apa yang beliau katakan karena memang tegas ya. Kalau dan dia memang selalu memberi contoh ya, jadi ke sekolah harus tepat waktu ya, beliau ya paling dulu sampai di sekolah ya. Jadi memang sangat disegani. Hanya itu yang paling diingat ya. Jadi beliau itu tegas tapi tidak pernah marah gitu ya. Apalagi mempermalukan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang di sekolah. Salah satunya itu ya. Yang kekinian juga Bapak biasanya meminta pendapat ya pada guru-guru yang ada di sini. Salah satunya itu tadi dari Pak Agus gitu. Tentunya pengawas juga ya. Seperti itu Pak. jadi ada seseorang yang iya betul, yang berperan dalam pengambilan keputusan Bapak ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Bapak dari kami, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bapak? Pembelajaran yang Bapak Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari yang telah diceritakan tadi ya. Di antaranya yang pertama untuk pengambilan keputusan itu selalu dimusyawarahkan ya dengan pihak-pihak yang terkait ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketegasan ya. Itu memang harus dimiliki oleh seorang pimpinan ya, supaya
program ini bisa dijalankan. Ya. Yang ketiga itu pimpinan diusahakan ya tidak marahlah, tidak marah ya, sehingga tidak ada yang merasa tersakiti ya, nyaman karena ya memang itulah barangkali yang Bapak lihat dan Bapak rasakan. Walaupun ada terselip ya di antara itu ada kelemahan Bapak, terus terang saja ya kadang-kadang sisi pertimbangan kemanusiaan kadang-kadang muncul gitu. Kadang-kadang jadi rasa kasihan itu atau pertimbangan supaya kekondusifan terjaga ini kadang-kadang mengorbankan aturan ya, sehingga sebagian aturan ya tidak berjalan seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak dengan lugas telah memberikan seluruh pertanyaan dari kami. Mungkin maksudnya ini kami juga untuk mencontoh ini ya, uji apa Pak Den? Uji idola apa yang ada di ini ya, ada panutan seperti itu. Mungkin ya untuk bagaimana kami ke depannya dalam pengambilan keputusan mungkin itu, sehingga kami ditugaskan untuk mewawancara beberapa orang kepala sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jawabannya sangat terinspirasi bagi kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya Bapak doakan Pak Reni dan Bu Yeni ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ya. Bapak nuhun pisan. Berhenti kan susah. Berjalan kan? Sudah biarin kayaknya udah habis. Soalnya waktu pas udah 30 aku berhenti sendiri. Tuh. Siapa kata mah jawaban kurang iya dan nama ya pekera utah. Bapak ada waktu Ya satu pun aing lagi tos kalakonan. Buku mapan bare dinego heula aya walerana naon jadi paling teh meuli teh